Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Mulyadi dari Prodi Perdagangan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi POAC dalam suatu perusahaan, yaitu yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Oke, jadi ini dia nama perusahaan yang akan saya jelaskan, yaitu namanya Hijab by Law. Nah, Hijab by Law ini tuh adalah suatu perusahaan yang akan dibuat dan dia tuh menjual berbagai macam fashion hijab di masa kini. Jadi dia tuh menjual hijab-hijab yang sangat modern gitu. Nah, dengan slogannya, dia itu mempunyai slogannya, yaitu adalah hijab masa kini yang membuat wanita semakin cantik ketika berkerudung. Oke, kita langsung aja ke POAC yang pertama. Nah, yang pertama itu ada planning, yaitu yang dimana di sini tuh berisikan rencana-rencana yang akan kita tempuh nanti. Nah, dalam planning ini, usaha yang kami jalankannya itu adalah di bidang fashion, yaitu kami memfokuskan untuk produk hijab. Nah, alasannya itu karena kami tuh ingin menawarkan produk kerudung yang menjadi sebuah tren di masa kini, yaitu di kalangan remaja maupun di kalangan ibu rumah tangga. Nah, kerudung itu kan cenderung melahirkan kesan yang ribet dan kurang fashionable. Nah, padahal menutup aurat itu kan adalah suatu kewajiban seorang muslim terutama. Nah, adapun perempuan yang telah berhijab tetapi kadang masih bingung memadu-padukan penampilan atau kerudungnya itu sehingga merasa bosan ketika memakainya. Nah, disinilah kami ingin membantu para remaja maupun ibu rumah tangga yang menggunakan hijab agar bisa berpenampilan yang lebih menarik lagi. Nah, apalagi di zaman sekarang tuh banyak banget model-model hijab yang lagi tren gitu. Nah, terus juga di sini kami akan meningkatkan percaya diri bagi kaum wanita, khususnya muslim, dan membantu para wanita muslim ini untuk senantiasa menutup aurat sesuai dengan yang telah diwajibkan oleh agama. Nah, terus untuk sistemnya itu di sini kita akan memfokuskan lebih ke online shop. Jadi yang dimana kita juga akan menjual secara online dan juga kita akan membuka store gitu. Jadi tapi lebih diutamakan untuk disebarkan dulu lewat media sosial, yaitu kita menggunakan Instagram, menggunakan TikTok maupun media sosial lainnya. Dan juga kita tersedia juga di e-commerce, ada di Shopee dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya kita juga mempunyai visi misi. Visinya yaitu adalah menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Yang pertama, kita juga tentunya ingin mendapatkan keuntungan dari produk ini. Terus yang kedua, juga visi kita itu adalah membudayakan kebiasaan berhijab di kalangan muslimah. Lalu membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi yang memakainya. Dan yang terakhir adalah menjadi perusahaan yang sukses. Nah, selanjutnya misi kita itu adalah menjual produk dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Walaupun dengan harga yang murah, tapi juga kita di sini kualitasnya yang baik juga. Nah, selanjutnya ini adalah misinya itu membantu wanita muslim mengeksplorasi kreativitas dalam berhijab, memberikan pelayanan yang baik, memberi pilihan yang memudahkan wanita untuk menjaga dan menutup aurat. Nah, selanjutnya di sini ada modal awal, jadi ada dua kategori, yaitu ada peralatan dan perlengkapan. Di sini peralatannya ada mesin jahit, ada peralatan jahit. Peralatan jahit itu seperti benang dan gunting, lain-lain. Terus juga ada meja dan rak. Di sini juga ada jumlahnya. Terus untuk perlengkapan ada bahan-bahan hijab tentunya, terus ada album tutorial. Jadi dalam perusahaan itu nanti akan adanya album tutorial, jadi memudahkan para wanita untuk menggunakan hijab tersebut agar tidak bingung. Nah, terus juga ada benang dan aksesoris, paper bag untuk kemasan suatu produknya. Nah, terus juga di sini ada total biayanya berapa, perhitungan labanya ada segini. Terus juga ini kita menghitung laba yang kami hasilkan tuh berapa. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis produk yang akan dijual. Di sini ada berbagai macam, tapi di sini khususkannya untuk pasmina dulu. Nah, ini ada Charity Baby Doll, ada Biscuit, ada Crinkle, terus juga ada Silk dan juga Jersey.
Nah, selanjutnya ada organizing. Nah, di sini ada diketuai oleh seorang direktur, terus di bawahnya ada manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer produksi. Terus selanjutnya ini ada fungsi-fungsi dari organizing tersebut. Di sini ada direktur, yaitu tugas utamanya yaitu membina keutuhan organisasi dan mendorong kemajuan organisasi. Sebenarnya fungsi-fungsinya tuh banyak, cuman di sini kita memfokuskan adalah itu. Nah, terus ada manajer keuangan. Manajer keuangan ini adalah menyusun laporan keuangan. Terus juga pokoknya dia bertugas sebagai yang mengatur semua keuangan di perusahaan. Terus juga melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya ada manajer pemasaran. Di sini juga merancang dan melakukan kegiatan pemasaran, yaitu memfokuskan tadi di e-commerce. Jadi dia menyebarluaskan, mempromosikan produk-produk ini. Nah, terus ada manajer produksi yang dimana tugasnya adalah mengatur dan mengawasi produksi barang. Oke, selanjutnya ada actuating. Nah, dalam pelaksanaannya ini, perusahaan ini tuh adalah perusahaan yang dimana dia lebih memfokuskan untuk bekerja sama antar tim dibandingkan dengan individu, karena guna untuk membangun kekompakan bagi seluruh karyawan dan tidak membedakan antara atasan dengan bawahan agar terjalin hubungannya dengan baik dan komunikasi yang bagus, tapi juga tetap tahu batasan antara atasan dan bawahan juga, tetapi tetap profesional dalam menjalankan suatu pekerjaan ini. Nah, selain itu juga harapannya itu kita mempunyai target dalam jangka panjang, yaitu ingin menguasai pasar fashion terutama di Bandung dan sekitarnya, yaitu dengan cara memberikan kepuasan yang tinggi kepada masyarakat dan memberikan pelatihan-pelatihan pemasaran yang baik bagi sales dan juga seluruh karyawan perusahaan. Lalu juga dalam actuating perusahaan ini tuh adalah jiwa kepemimpinannya. Dan jadi seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi perilaku bawahannya. Nah, sehingga bawahannya itu dapat bekerja secara lebih efektif lagi. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi dalam usaha hijab ini, efektivitas kepemimpinan seorang gaya kepemimpinan itu. Nah, dengan demikian sehingga efektif dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya. Oke, selanjutnya ada controlling. Nah, dalam controlling di sini tuh perusahaan ini lebih melimpahkan wewenangnya langsung kepada bagian atau kepada manajer di bidang masing-masing. Namun juga dalam hal ini direktur ya tetap yang memegang wewenang yang paling tinggi di perusahaan ini. Nah, dalam hal mengambil keputusan dan juga untuk memimpin semuanya itu tetap direktur. Nah, pengontrolan karyawan dan bahan-bahan produksi ini tuh dilakukannya setiap hari oleh masing-masing manajer selama jam kerja. Nah, karena guna untuk meningkatkan kestabilan produk dan kepuasan pelanggan, serta gunanya kualitas dan harga jual produk yang dihasilkan agar tercapai suatu target perusahaan dan juga agar menghindari suatu yang tidak diinginkan. Jadi kita tetap melakukan controlling, itu harus banget wajib bagi masing-masing manajer gitu. Nah, manajemen controlling itu sangat diperlukan karena ya tadi sebagaimana untuk mencegah hal buruk yang terjadi kan mungkin aja terjadi dan dapat membahayakan suatu perusahaan. Nah, dalam controlling ini tuh diperlukan orang-orang yang sangat bijak dan cerdas dalam mengambil suatu keputusan. Penerapan POAC ini tuh sangat penting banget dan perlu banget agar proses suatu perusahaan itu tertata dengan rapi, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan mencapai kesuksesan. Dan sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.